Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini Mimin akan mendongeng sebuah film yang sangat seru. Film ini menceritakan tentang satu-satunya seorang wanita yang tersisa di muka bumi setelah perang nuklir. Lalu ia bertemu dengan dua orang pria asing dan menjadi rebutan oleh kedua pria itu. Penasaran gimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak kisah selengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Annie, di mana ia adalah satu-satunya wanita yang selamat dari dampak radiasi nuklir. Diketahui Annie hidup sendiri dan tinggal jauh di lembah yang diapit oleh dua pegunungan tinggi yang melindunginya dari radiasi zat radioaktif. Dikarenakan hidup seorang diri, mau tak mau Annie harus bertahan hidup dengan berbagai cara, dari bertani sampai dengan berburu. Selain itu, tanpa adanya listrik membuatnya harus hidup dengan cara-cara lama. Satu-satunya teman yang menemaninya hanya seekor anjing yang bernama Pero. Pada suatu hari, setelah ia memasang perangkap kelinci, Annie melihat gerobak di jalanan. Dikarenakan penasaran, ia pun bergegas untuk mengeceknya. Yang ternyata gerobak itu kosong. Tak lama kemudian, Pero mencium kehadiran seseorang. Mereka pun bergegas bersembunyi di atas bukit. Dari kejauhan, Annie mengawasi orang tersebut. Nampak orang itu seperti mendeteksi kandungan radiasi dengan alat yang dibawanya. Tak lama kemudian, orang itu menarik gerobak tersebut. Terlihat Annie terus mengawasi orang tersebut, dan setelah orang itu melepas pakaian pelindungnya, barulah Annie melihat sosok yang berada dalam pakaian khusus tersebut. Lalu pria itu melihat sekelilingnya dan berteriak dengan sangat kencang. Terlihat pria itu merasa sangat bahagia setelah sekian lama ia tak menghirup udara segar dikarenakan paparan radiasi. Annie yang penasaran dengan sosok pria itu pun bergegas turun. Namun sayangnya, pria tersebut sudah pergi. Dengan instingnya, Pero lalu mengendus dan membawa Annie ke tempat di mana pria itu berada. Melihat pria itu sedang mandi di anak sungai, Annie pun memperingatinya jika anak sungai tersebut sudah terpapar radiasi karena airnya berasal dari desa yang lain. Tentu saja pria itu sangat kaget, dikarenakan ia tak menyangka jika ada orang lain di tempat itu. Tak lama kemudian, pria itu pun merasakan reaksi aneh di tubuhnya. Ia pun bergegas ke gerobaknya dan lalu meminta Annie untuk menyuntikkan obat radiasi di tubuhnya. Pria itu juga memperkenalkan dirinya yang bernama John. Melihat kondisi John yang semakin melemah, Annie pun membawanya ke rumah, membersihkan tubuhnya, lalu memberinya tempat beristirahat untuk sementara waktu di salah satu kamarnya. Beberapa hari Annie merawat John dengan penuh kasih sayang, berharap jika John dapat sembuh seperti sedia kala. Diketahui karena perang nuklir, Annie benar-benar menderita hidup dalam kesendirian. Singkat cerita, kondisi John akhirnya membaik dan lalu Annie mengajaknya mengobrol. Di sana Annie bercerita jika mendiang ayahnya adalah seorang pendeta. Ia juga berkata jika ia mempunyai adik laki-laki yang saat ini pergi ke selatan untuk mencari kerabatnya yang masih selamat. Keesokan harinya saat Annie sedang bertani, di sana John menanyakan kenapa Annie tak menggunakan truk untuk bertani. Annie pun menjawab jika tak bisa mendapatkan bensin sejak listrik padam setahun yang lalu. Kemudian John teringat ia sempat melewati pom bensin dan ia mengajarkan Annie bagaimana caranya memompa bensin secara manual. Dan rupanya cara yang diajarkan oleh John berhasil. Tampak Annie sangat senang dan dapat menggunakan truknya kembali setelah sekian lama. Pada malam harinya ketika makan malam, John bercerita jika ia adalah seorang insinyur. Ia selamat dari radiasi nuklir dikarenakan saat pemusnahan terjadi, ia berada di dalam bunker. Di sana John juga mengatakan jika ia sendiri membuat gerobak dan pakaian anti radiasi itu. Mendengar hal itu, Annie terkesan dengan John dan lalu Annie menyinggung foto wanita yang ia lihat di gerobak milik John. John menjelaskan jika wanita itu hanyalah rekan kerjanya dan ia belum berkeluarga. Malam semakin larut, Annie mendengar John di toilet. Lalu ia kembali ke kamar dan membiarkan pintu kamarnya setengah terbuka.
Tak lama kemudian John pun keluar dan melihat kedua kaki Annie dari luar kamar. Namun gobloknya John tak mengerti isyarat yang diberikan oleh Annie dan memilih kembali ke kamarnya. Di hari berikutnya, Annie mengajak John ke danau. Di sana Annie bercerita jika tak lama lagi musim dingin akan datang yang akan membuat danau membeku dan mereka pun tak akan bisa menikmati ikan segar selama musim dingin. Annie kemudian meminta John untuk memperbaiki generatornya yang sudah rusak. John kemudian melihat kondisi generator tersebut dan tiba-tiba John memiliki sebuah ide. Lalu ia membawa Annie ke air terjun dan mengatakan kalau air tersebut dapat memutar generator dan tentunya akan menghasilkan listrik. Di sana John menjelaskan jika mereka perlu menggunakan pengaman karena air tersebut berasal dari paparan radiasi dan juga harus mencari bahan baku untuk membuat kincir airnya. Saat perjalanan pulang, di sana John melihat gereja peninggalan ayah Annie. John mengatakan jika ia akan menggunakan kayu-kayu dari gereja tersebut untuk membuat kincir air. Tentu saja Annie tak menyetujuinya dan meminta John mencari kayu di hutan atau mengambil dari bangunan yang lain. Di sana John terus memaksa dan mengatakan jika ia tak punya pilihan lain. Membuat kincir air dari satu pohon akan sangat repot. Ia juga tak mungkin mengambil kayu-kayu dari perumahan di kota dikarenakan semua bangunan di kota terbuat dari beton. Mendengar hal itu, Annie tetap tak merelakan gereja ayahnya dirobohkan. Ia juga merasa selama ini baik-baik saja meskipun tanpa adanya listrik. Di sana John terus memaksa dan menjelaskan jika tersedia listrik, kehidupan mereka akan jauh lebih mudah dari sekarang. Namun apa yang John katakan tak mengubah keputusan Annie yang tetap tak rela jika gereja ayahnya dirobohkan demi listrik. Di hari berikutnya, Annie mencari John yang tak ada di rumah, yang ternyata John sedang berada di kota dan sedang mabuk parah. Lalu Annie mengajaknya untuk pulang. Saat Annie berniat membawa tas sepatunya, di sini John malah marah dan menyuruhnya untuk pergi. Keesokan harinya, John meminta maaf atas kejadian semalam. Terlihat Annie sudah melupakan kejadian tersebut dan mengerti jika John saat itu sedang mabuk parah. Malam itu pun kembali mereka nikmati dengan makan malam bersama dan juga sambil berdansa. Di sanalah Annie mengungkapkan jika ia sangat mencintai John dan ingin menjalin hubungan yang lebih hangat lagi. Namun di sana terlihat John tak berpikir sejauh itu. Saat ini yang ada di kepala John adalah bagaimana caranya untuk membuat masa depan mereka lebih baik. Hari berikutnya Annie mendatangi John. Ia mengatakan jika John boleh memakai kayu dari gereja untuk menyelesaikan proyek kincir airnya. Annie merasa apa yang John lakukan demi masa depan mereka juga. Namun sepertinya John berubah pikiran dan tak mau membuat Annie bersedih karena gereja peninggalan ayahnya dirobohkan. Di siang harinya saat Annie pergi berburu, ia melihat sebuah tanda-tanda kehadiran orang asing di lembahnya. Tentu saja Pero pun langsung mengantar Annie pada orang asing tersebut. Di sana pria itu memperkenalkan dirinya dan pria asing tersebut bernama Caleb. Annie lalu mengajak Caleb ke rumahnya, namun kedatangannya malah membuat John merasa terancam. John pun mengecek paparan radiasi di tubuh Caleb dan menginterogasinya. Di sana Caleb mengatakan jika ia selamat karena bekerja di pertambangan bawah tanah dan tak ada yang berhasil selamat kecuali dirinya. Ia kemudian meminta waktu sehari untuk beristirahat di rumah dan esok harinya ia akan melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Setelah mendengar cerita pria itu, nampaknya John merasa kasihan padanya dan ia pun meminta untuk tinggal lebih lama lagi. Di hari berikutnya, John dan Caleb mengobrol dan bertukar cerita. Di sana John bercerita sebelum sampai ke lembah ini, ia sempat bertemu seorang anak laki-laki yang mencuri makanannya dari gerobak. Di sana John menjelaskan jika anak itu mengalami gejala paparan radiasi dan terlihat tersiksa dengan reaksi yang ia derita. Saat John memberinya makanan, anak itu malah meminta John untuk membunuhnya saja, dikarenakan ia tak kuat menahan rasa sakit karena paparan radiasi. Mendengar cerita tersebut, Annie pun teringat dengan adik laki-lakinya yang beberapa bulan lalu pergi dari rumah. Setelah selesai mengobrol, Annie mengajak Caleb berkeliling rumah dan meminta Caleb untuk beristirahat di kamar adiknya. Di sisi lain, John yang melihat Annie memperlakukan Caleb, ia cemburu. John berkata jika Annie bertindak berlebihan dengan orang yang baru ia kenal. Namun di sana Annie tak peduli karena ia merasa kasihan kepada Caleb. Di sana Annie meminta John untuk menceritakan anak kecil yang ia lihat sebelumnya. John berniat menutupinya, namun dikarenakan Annie terus memaksa, John pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya. John pun berkata jika anak yang ia temui adalah adik kandung Annie dan John sangat menyesal telah membunuhnya. Hal itu terpaksa ia lakukan karena ia tak tega melihat anak itu tersiksa. Tentu saja cerita John itu benar-benar membuat Annie merasa terpukul.
Di keesokan harinya, John mengajak Caleb untuk berburu kalkun. Di perjalanan, John menceritakan tentang proyek kincir airnya. Namun karena adanya kendala di bahan baku, ia tak bisa mewujudkannya. John juga menceritakan awalnya ia berencana mengambil kayu-kayu dari gereja milik ayah Annie. Namun melihat Annie yang tak sepenuhnya rela, akhirnya proyek tersebut tertunda. Saat makan malam, Caleb menanyakan kembali proyek air yang John ceritakan tadi pagi. Hal itu pun membuat John terlihat canggung di depan Annie. Namun di sana Annie mendukung proyek itu agar segera dilanjutkan dan Annie merelakan gereja ayahnya dirobohkan. John yang senang pun meminta bantuan Caleb untuk membongkar gereja tersebut besok pagi. Keesokan harinya, terlihat mereka sedang membongkar gereja, mengumpulkan puing-puing kayu dan bahan-bahan yang masih bisa digunakan. Di sana terlihat Caleb mulai menaruh perasaan kepada Annie. Saat beristirahat, Caleb melihat Annie yang sedang merenung. Ia pun memahami perasaan Annie yang melihat gereja ayahnya dirobohkan. Lalu Caleb mengajak Annie berjalan-jalan untuk mengobati kesedihannya. Di sana Annie berkata jika John sangat terobsesi dengan listrik. Ia sangat heran dengan John yang tega membongkar gereja milik ayahnya. Annie sadar jika ialah yang mengizinkannya untuk membongkar gereja itu. Tapi di hati Annie yang paling dalam, ia lebih memilih hidup tanpa listrik daripada merobohkan gereja ayahnya. Terlihat Caleb berusaha menenangkan Annie dan ia berjanji akan memperbaiki gereja tersebut kembali seperti semula. Di sanalah Annie mulai merasakan kalau Caleb menaruh perhatian lebih padanya. Setelah mereka kembali, John menatap mereka penuh dengan rasa cemburu. Namun terlihat John berusaha menutupinya agar tak merusak mood Annie. Namun di malam harinya, John yang tidak bisa menahan amarah, ia pun memanggil Annie dan berkata jika ia telah lama melihat kedekatan antara Annie dan Caleb. Ia pun mempersilahkan Annie menjalin hubungan dengan Caleb. Di sana John merasa sebagai orang kulit hitam, ia tak akan pernah pantas untuk Annie. Annie yang mendengar pernyataan John pun terkejut. Ia tak mengira jika John mengatakan hal semacam itu, lalu ia pun meninggalkan John sendirian. Hari berikutnya mereka kembali mengerjakan proyek kincir air. Terlihat Caleb mempertaruhkan dirinya masuk ke dalam air yang terpapar radiasi. Namun dengan bantuan Caleb, proyek itu akhirnya telah mencapai 80%. Pada malam harinya, Annie yang merasa bahagia pun mengajak Caleb untuk berdansa, tanpa memikirkan perasaan John yang semakin terbakar api cemburu. Selesai berdansa, Annie mengajak mereka ke danau untuk bermain permainan sembunyi botol. Namun saat John mendapat giliran pertama menemukan botol, di sana Caleb dan Annie tiba-tiba saling menatap. Terlihat benih-benih cinta mereka semakin tumbuh. Saat perjalanan pulang, John menghampiri Annie dan meminta maaf atas apa yang telah ia katakan sebelumnya. Di sana John juga mengatakan jika ia sangat mencintai Annie. Tentu saja Annie kaget mendengar pengakuan John tersebut dan mereka pun kemudian pulang. Namun setelah selesai mandi, Annie melihat John sudah tertidur pulas. Annie pun kecewa untuk kedua kalinya dan kemudian Annie keluar kamar. Saat melewati toilet tamu, ia mendengar suara Caleb yang berada di toilet tersebut. Entah apa yang dipikirkannya pada saat itu. Annie menunggu Caleb untuk keluar. Namun ketika Caleb membuka pintu, Annie langsung masuk dan menutup pintunya kembali. Keesokan harinya, John melihat Annie begitu grogi ketika ia menanyakan keberadaan Caleb. Tak lama Caleb pun datang dan kemudian membelai rambut Annie. Tentu saja hal itu pun membuat John semakin cemburu. Karena terasa situasi semakin canggung, John pun akhirnya meninggalkan mereka. Selesai sarapan, mereka berdua kembali melanjutkan pembuatan kincir air yang hampir selesai. John mengajak Caleb untuk mengobrol empat mata. John berkata jika apa yang dilakukan Annie semalam adalah perintahnya. John menjelaskan jika ia meminta untuk merayunya agar ia mau membantunya mengerjakan proyek kincir air. Namun di sana Caleb tak percaya begitu saja dengan perkataan John. Caleb yakin apa yang dilakukan Annie semalam adalah murni atas dasar cinta. Mendengar hal itu, John pun langsung terdiam begitu saja. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan proyek kincir air dengan sempurna. Namun saat Caleb memanjat, tiba-tiba ia terpeleset. Beruntungnya John dapat menariknya kembali ke atas dengan selamat. Tapi beberapa saat setelahnya, Caleb kembali terpeleset. Terlihat John berusaha sekuat tenaga kembali untuk menarik Caleb. Namun entah apa yang ada di pikiran John.
Tiba-tiba John menatap mata Caleb dalam-dalam. Dan apa yang kemudian terjadi hanya mereka berdualah yang tahu. Pada sore harinya John kembali ke rumah. Terlihat Annie menyambutnya dan mengajaknya minum. Namun di situ John menolak dan meminta maaf atas kejadian semalam. Lalu John mengatakan jika Caleb sudah pergi ke selatan. Mendengar hal itu pun Annie tak percaya jika Caleb pergi tanpa berpamitan dengannya. Annie pun bergegas berlari keluar untuk mengejar Caleb. Namun setelah berada di atas bukit dan melihat sekitarnya, Annie tak dapat juga melihat Caleb. Film ini diakhiri dengan memperlihatkan kesedihan Annie yang sangat mendalam. Meskipun kini listrik telah kembali ke kehidupannya, ia tetap tak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Hal yang sama juga dirasakan oleh John. Listrik yang ia harapkan dapat menjadikan masa depan mereka menjadi lebih baik, malah membuat hati kekasihnya sedih. Entah apa yang terjadi pada Caleb sebenarnya tak pernah diceritakan. Mungkin saja pada saat itu John sengaja membiarkan Caleb terjatuh dari tebing tersebut. Tentu saja dengan alasan karena John terbakar api cemburu dan film pun tamat. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.